teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai matematika peminatan bab lingkaran, dan ini adalah bagian yang keempat mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Bersama saya Kovino dalam channel Go Tutorial. Jangan di skip dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Oke, konsep kedudukan garis terhadap lingkaran. Ya, kalau di part sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kedudukan titik. Ini adalah garis. Jadi kalau kita sudah punya lingkaran, lalu ada garis, akan ada tiga kondisi garis itu terhadap lingkaran. Jadi garis bisa memotong lingkaran, artinya dia memotong dua titik. Ada yang dia hanya menyinggung saja atau memotong di satu titik. Ada yang memang tidak kena sama sekali atau tidak memotong, ya, seperti itu. Nah, intinya seperti ini. Jadi jika ada garis dengan persamaan ax plus b plus c sama dengan 0 dan lingkaran ini x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus b plus c sama dengan 0, maka kedudukan lingkaran intinya adalah buat garis dengan substituen x dan y. Jadi garisnya itu dibuat menjadi x sama dengan atau y sama dengan, kemudian substitusikan ke persamaan lingkaran sehingga nanti ketemu persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat kita pasti bisa mencari yang namanya nilai diskriminan atau d, ya, b kuadrat min 4ac. Nah, nanti kesimpulannya adalah jika d-nya itu ternyata lebih dari 0, maka garis akan memotong lingkaran di dua titik. Sedangkan kalau d-nya sama dengan 0, garisnya memotong di satu titik atau sebutannya yang menyinggung. Sedangkan kalau d-nya kurang dari 0, garisnya tidak memotong lingkarannya, seperti ini. Konteksnya seperti gambar yang di atas ini. Oke, kita coba langsung di contoh soal. Misalkan seperti ini. Tentukan kedudukan tiap garis berikut terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min y plus 1 sama dengan 0. Jadi ada garis 3x min y plus 2 sama dengan 0. Nah, garis ini kita buat dalam bentuk substituen. Maksudnya substituen itu, misalkan kita punya ini 3x min y plus 2 sama dengan 0, kita bisa membawa ke y sama dengan 3x plus 2, ya, atau dibuat ke x juga boleh, yang penting dibuat dalam bentuk y sama dengan atau x sama dengan. Nah, y sama dengan ini kita akan substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi akan terbentuk x kuadrat plus y kuadrat, ya, y-nya kita ganti dengan 3x plus 2 kuadrat plus 4x min y-nya lagi kita ganti dengan 3x plus 2 plus 1 sama dengan 0. Ini kita jabarkan, x kuadrat plus 9x kuadrat, nanti 2 kali depan kali belakang ketemu plus 12 plus 4 plus 4x min 3x min 2 plus 1 sama dengan 0. Dan di sini kita akan mendapatkan 10x kuadrat, ya. Lalu 12x ditambah 4x dikurangi 3x itu akan mendapat plus 13x. 4 ditambah 1, 5 dikurangi 2 plus 3. Nah, ini ketemu persamaan kuadrat, ya. Jadi persamaan kuadrat ini A-nya adalah 10, B-nya 13, C-nya adalah 3. Dan dari sini kita akan menghitung D. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Sehingga kita hitung sebagai 13 kuadrat dikurangi 4 kali 10 kali 3. Jadi 169 dikurangi 120 itu terbentuk 49, yang artinya dia lebih dari 0. Kalau D-nya ketemu lebih dari 0, itu berarti memotong di dua titik, ya. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Oke, teman-teman, ya. Nah, berikutnya kalau garisnya seperti ini, bisa langsung dalam bentuk substituen y sama dengan 2x, ya. Oke. Nah, ini sudah enak, y-nya sudah langsung dalam bentuk substituen. Ini tinggal kita masukkan ke persamaan lingkaran. X kuadrat plus y-nya kita ganti 2x dikuadratkan plus 4x min 2x plus 1 sama dengan 0. Ini akan menjadi x kuadrat plus 4x kuadrat plus 4x min 2x plus 1 sama dengan 0. Ini kita dapat 5x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0, ya. Sehingga di sini didapatkan A-nya itu 5, B-nya 2, C-nya 1. Dan kita bisa menghitung nilai D. B kuadrat min 4AC, 2 kuadrat dikurangi 4 kali 5 kali 1, ini ketemu 4 min 20, itu ketemu min 16, yang artinya ini kurang dari 0. Kalau D-nya itu kurang dari 0, berarti dia tidak memotong lingkaran, gitu, ya. Oke, artinya ini kalau digambarkan ini lingkaran, nah garisnya mungkin ada di luarnya, seperti itu, ya. Oke, itu konsep kedudukan garis terhadap lingkaran, ya. Oke, kita coba di berikutnya. Tentukan titik potong antara garis Y sama dengan 2X terhadap lingkaran itu. Nah, kalau ini perintahnya adalah titik potong. Caranya sama, teman-teman. Jadi, ini sudah dalam bentuk substituen, kita masukkan langsung ke lingkaran. Jadi, X kuadrat plus Y-nya kita ganti dengan 2X kuadrat
plus 4x plus 3 kali 2x min 75 sama dengan 0. Ini kita bisa jabarkan menjadi x kuadrat ditambah 4x kuadrat plus 4x plus 6x min 75 sama dengan 0. Atau kita bisa menjadikan 5x kuadrat plus 10x min 75 sama dengan 0. Ini kita bisa bagi 5 semua. X kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita nggak perlu mencari diskriminan karena kita mau mencari nilai x-nya ya. Ini kita bisa faktorkan menjadi x plus 5, x min 3, sehingga didapat x sama dengan min 5 atau x sama dengan 3. Nah, inilah titik potongnya. Tapi yang namanya titik pasti berupa x dan y. Bagaimana kita mencari y-nya? Tinggal kita masukkan di sini, teman-teman. Jadi kalau x-nya min 5, berarti y-nya adalah 2 kali min 5, ketemu min 10. Sedangkan kalau y-nya dari sini 2x, x-nya 3, berarti y adalah 2 kali 3, ketemu 6. Di sini berarti titik potongnya adalah di min 5, min 10 atau 3,6. Dibayangkan secara grafis, kalau ini lingkaran, ini garis yang memotong, lah ini titik potongnya. Jadi anggap aja ini 3,6, yang di sini adalah min 5, min 10, seperti itu ya teman-teman ya. Itu konsep titik potongnya. Oke. Jadi berikutnya, kalau kita disuruh menentukan nilai konstanta, tentukan nilai K agar garis KX plus Y menyinggung lingkaran ini. Ya. Nah, apa ya konsepnya adalah garisnya kita harus buat dalam substituen dulu. Jadi ini, kalau kita buat menjadi Y, maka akan menjadi Y sama dengan min KX. Nah, Y sama dengan min KX kita masukkan di dalam ini. Dx kuadrat tambah min KX kuadrat plus 2x min 6 kali min KX plus 9 sama dengan 0. Oke, kita jabarkan menjadi x kuadrat plus ini k kuadrat x kuadrat plus 2x plus 6kx plus 9 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus memisahkan mana variabel yang x kuadrat, mana yang x, mana yang tidak pakai variabel. Jadi kalau di sini ini anggap aja 1, maka variabel x kuadratnya itu akan berupa 1 plus k kuadrat ya, dari x kuadrat. Sedangkan yang variabel x-nya itu adalah 2 plus 6k x plus 9 ya sama dengan 0. Nah, di sini berarti nilai persamaan kuadratnya itu adalah a-nya itu 1 plus k kuadrat, b-nya itu 2 plus 6k, c-nya adalah 9. Nah, syarat menyinggung ya, menyinggung atau menyinggung itu bahasa lainnya memotong di dua titik. Itu d harus sama dengan 0. Maka kita mencari d-nya dulu. D-nya itu 2 plus 6k kuadrat b kuadrat ya, min 4 kali a-nya 1 plus k kuadrat kali c ya. Ini kita jabarkan menjadi 4 plus 24k plus 36k kuadrat. Ini nanti kalau kita jabarkan menjadi 36 min 36k kuadrat. Di sini 36k kuadrat dikurangi 36k kuadrat habis, sehingga kita tinggal punya 24k min 32 ya. Oke, dan tadi sudah diberitahu untuk menyinggung d-nya harus sama dengan 0, berarti 24k min 32 sama dengan 0, berarti 24k sama dengan 32, k-nya adalah 32 per 24, atau kira-kira kalau disederhanakan menjadi 4 per 3, seperti itu ya. Oke, contoh lain lagi, misalkan seperti ini. Tentukan batasan nilai n agar garis y sama dengan x plus n memotong lingkaran ini di dua titik ya, jadi di dua titik. Caranya sama, dan ini sudah berupa substituen. Kita tinggal masukkan teman-teman, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, y-nya kita ganti dengan x plus n kuadrat sama dengan 4. Ini kita bisa jabarkan menjadi x kuadrat plus 2nx plus n kuadrat. Kita langsung pindah ke kiri semua sama dengan 0. Di sini akan didapat 2x kuadrat plus 2nx plus n kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini sudah bentuk ax kuadrat plus bx plus c, itu artinya a-nya 2, b-nya 2n, c-nya adalah n kuadrat min 4. Nah, syarat menyinggung, syarat memotong di dua titik ya, memotong dua titik itu berarti d-nya harus lebih dari 0. Kita cari d dulu teman-teman. Jadi d-nya adalah b kuadrat min 4 kali a kali c ya. Nah, ini lebih dari 0. Kita langsung jabarkan 4n kuadrat min 8n kuadrat plus 16 lebih dari 0. Di sini akan kita dapatkan min 4n kuadrat plus 16 lebih dari 0 ya.
Berarti kita bisa jadikan menjadi 16 min 4n kuadrat lebih dari 0, atau kita bisa bagi 4 min n kuadrat lebih dari 0. Di sini kita bisa faktorkan ya, 2 plus n, 2 min n, kita buat sama dengan 0 dulu sehingga n-nya sama dengan min 2 atau n-nya sama dengan 2. Sampai di sini kita perlu garis bilangan. Oke, kita cek dengan 0, misalkan 4 dikurangi 0 kuadrat adalah positif. Di sini min, di sini ini min, dan yang mau kita ambil adalah lebih dari 0, berarti kita ambil yang positif. Yang mau kita ambil adalah di sini. Jadi batasan nilai n-nya harus di antara min 2 sampai 2 ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin satu contoh soal variasi lagi. Tunjukkan bahwa garis x dan y, x plus y min 8 sama dengan 0 memotong lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 2y plus 12 sama dengan 0 di 2 titik. Hitung panjang ruas garis potong itu. Nah, untuk menghitung panjang ruas garis potong, jadi seperti ini teman-teman. Ibaratnya kita sudah punya lingkaran, ini ada garis. Nah, garisnya ini memotong di sini. Nah, yang mau kita cari adalah panjangnya ini berapa. Ya, panjang ruas garisnya di situ. Jadi yang pertama kali kita harus cari adalah kita membuat persamaan untuk mencari titik potong ini dulu. Nah, di sini kembali kita buat substituen teman-teman ya. Misalkan saya buat y berarti menjadi 8 min x ya. Mudah-mudahan tidak salah. Oke, nah ini kita masukkan di persamaan lingkaran. X kuadrat plus y-nya kita ganti 8 min x kuadrat min 8x min 2 kali 8 min x plus 12 sama dengan 0. Oke. Jadi ini akan menjadi x kuadrat plus 64 min 16x plus x kuadrat min 8x min 16 plus 2x plus 12 sama dengan 0. Ini bisa menjadi 2x kuadrat ya. Min 16x ditambah 2x itu akan menjadi min 14x. Lalu 64 dikurangi 16 itu 48, oke. 48 ditambah 12 itu plus 60 ya, sama dengan 0. Ini bisa kita bagi 2, x kuadrat min 7x plus 30 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita faktorkan ya teman-teman. Oke, mungkin saya cek lagi x kuadrat plus 64 min 16x plus x kuadrat min 8x, lalu min 2 kali 8 itu min 16 plus 2x plus 12. Oke, 2x kuadrat ini di sini min 16. Oh, maaf, ini saya ada yang salah teman-teman ya. Min 24 ditambah 2 ini min 22. Oke. Nah, sehingga di sini akan didapat, saya ganti ini min 11 ya. Nah, berarti ini bisa difaktorkan menjadi x min 5 dan x min 6 sama dengan 0. Sehingga x-nya dapat 5 dan x-nya dapat 6. Nah, ini baru dapat titik x-nya. Untuk mencari y-nya, kita bisa masukkan di sini teman-teman, gampang banget. Jadi y-nya adalah 8 dikurangi 5 itu dapat 3, sedangkan yang di sini berarti 8 dikurangi 6 dapat 2. Artinya ini adalah titik 5,3 dan 6,2. Ini titik yang kita dapat di sini teman-teman, 5,3 dan 6,2. Nah, untuk nyari panjangnya ini berapa gitu, panjang ruas garisnya gampang banget, kita tinggal terapkan jarak 2 titik ya, delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Kita hitung 5 dikurangi 6 itu 1 kuadrat, ditambah 3 dikurangi 2, 1 kuadrat. Saya ambil positifnya saja karena hasilnya selalu positif ya kalau dikuadratkan. Oke, itu kira-kira panjang ruas garis potongnya, sekaligus ini menutup pembahasan kita tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain.